Melanjutkan materi yang sebelumnya tentang bentuk akar, di video kali ini kita akan belajar tuntas operasi bentuk-bentuk akar bersama saya Abi Rifki di Rifki Family. Sebelum memahami operasi suatu bilangan dari bentuk akar, di sini Abi Rifki ingin memetakan dulu bentuk-bentuk akar yang sederhana. Setelah kita membedakan antara rasional, irasional, dan gabungan, di sini bisa kita analisa ya, bahwa rasional itu bentuk akarnya bisa dihasilkan dalam bilangan bulat. Akar 1, 1, akar 4, 2, akar 9, 3. Jadi kalau misalnya diteruskan, berarti kalau 4, 5, 6, 7 kita sampai 7 dan seterusnya ya. Berarti di sini 4 kali 4 16, berarti akar 12. Kemudian akar 25, kemudian akar 36, kemudian akar 49. Bisa itu teruskan. Ini dalam bentuk rasional. Nah, kemudian kalau irasional, tapi dia bisa disederhanakan masih dalam bentuk akar. Jadi bentuknya. Nah, kemudian gabungan, itu gabungan antara irasional dan rasional. Jadi kalau disederhanakan, di sini dia punya sifat. Salah satu sifat itu dalam perkalian. Jadi kalau bentuk akar 8, karena ini 8 2 kali 4, maka akar 2 dikali dengan akar 4. Ini sudah dalam perkalian. Ini sifatnya. Berarti sama dengan akar 2 dikali 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, pada bagian gabungan inilah nantinya kita membuat suatu bentuk-bentuk yang harus disederhanakan. Nah, 2 akar 2 ini maksudnya 2 kali ya. Ini juga sama dengan 2 kali akar 2. Berarti akar 2-nya ada 2 kali. Nah, umumnya inilah yang nanti harus lebih banyak berlatih ya pada bagian gabungan. Sedangkan ini bilangan-bilangan bentuk akar yang sederhana. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebelum kita masuk kepada operasionalnya, itu yang perlu kita pahami atau sadari bahwa di sini kita belajar bentuk akar. Jadi kata kuncinya itu ada pada bentuk. Oke, di sini saya akan menggambarkan tentang bentuk. Saya ambil sampel, di sini ada spidol. Jadi spidol ini ada 3 buah spidol. Jenis spidol ini sama, ya, jenisnya sama yaitu spidol. Tapi dari ketiga spidol ini mempunyai bentuk yang sama dan yang berbeda. Jadi 2 ini bentuknya sama dan 1 ini bentuknya berbeda. Kita pahami bentuk yang bisa dioperasionalkan atau menghitung, menjumlah, menambah, dan mengalihkan atau membagi, itu harus kita perhatikan bentuknya. Nah, sekarang kalau sudah paham tadi permisalan pada spidol, sekarang kita coba kepada bentuk-bentuk akar ya. Masuk kepada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau kita memahami tadi, kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan dari bentuk akar,
Itu yang kita perhatikan adalah bentuk akarnya yang sama. Jadi pangkatnya sama, kemudian dalam akarnya juga sama. Misalnya akar 2 kita tambah dengan akar 2. Ini bentuknya sama, pangkatnya juga sama ya. Jadi berpangkat 2. Kemudian bilangan pada akarnya juga sama. Maka ini bisa kita jumlahkan menjadi 2 akar 2. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Kalau tidak sama, berarti kita tidak bisa menjumlahkan. Dengan demikian, ya menjadi tetap akar 2 tambah akar 3. Nah, atau ada sifat dalam bilangan itu bisa kita tukar menjadi akar 3 tambah akar 2. Nah, di sini sengaja saya perlihatkan supaya nanti dalam bentuk akar itu kita memainkan bentuk-bentuk. Ya, ini ibaratnya seperti main game. Jadi bentuk ini bisa ditukar sana sini selama sifat-sifat itu kita pahami. Nah, kita misalkan lagi, misalnya 5 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini bisa kita jumlahkan karena bentuk akar dan pangkatnya ya itu sama. Berarti menjadi 9 akar 3. Ya, kata kuncinya tadi bentuk ya, bentuk. Kalau pangkatnya sama dan bilangan pada akarnya juga sama, maka itu akarnya boleh dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kita ambil dalam pengurangannya. 5 akar 3 kita kurang 4 akar 3. Jadi ada 5 kali dari akar 3 dan 4 kali dari akar 3. Dikurangkan berarti 5 kurang 4 itu menjadi akar 3. Nah, di sini nilainya 1 tapi tidak perlu ditulis. Jadi yang kita kurangkan tambahkan itu bilangan pengalinya. Ya. Jadi 5 kurang 4 itu menjadi 1. 5 tambah 4 itu 9. Yang penting bentuknya sama, ya, bentuk akarnya. Nah, lalu bagaimana dengan perkalian? Nah, pada perkalian ini yang perlu kita perhatikan di situ adalah pangkat dari bentuk akarnya. Kalau pangkat dari bentuk akarnya sama, maka itu boleh dilakukan perkalian. Walaupun bilangan pada akarnya itu berbeda. Misalkan akar 2 dikali dengan akar 3. Itu pangkatnya sama, berpangkat 2. Maka ini boleh dikalikan menjadi akar 2 dikali 3, yaitu menjadi akar 6. Nah, inilah nanti termasuk kepada sifat dia, sifat dalam perkalian. Kalau pangkatnya berbeda, ya tidak bisa kita kalikan, walaupun bilangannya sama pada bentuk akar. Kita misalkan akar 3 dikali dengan akar berpangkat 3 dari akar 3. Maka di sini ya tetap saja kalau tidak bisa. Jadi tidak perlu kita pusingkan ya. Yang penting kita memahami bentuk-bentuk ya, bagaimana mengoperasikannya. Nah, ini dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Jadi kalau kalian mau coba atau soal-soal yang di sekolah mungkin diberikan atau yang ada itu soal-soal yang berbentuk kompleks. Di sini yang penting kita memahami dulu, memahami tentang bagaimana kita bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu bagaimana kalau ada bilangan pengalinya? Ya sama saja. Berarti kita kalikan juga. Berarti kalau kita perhatikan di sini kan itu akar 2-nya bilangan pengalinya 1, bilangan pengalinya 1. 1 kali 1 dia 1. Jadi misalnya kalau ada 2 akar 6 atau akar 3 itu dikali dengan 4 akar 3 itu sama dengan pengalinya kita kalikan menjadi 8. 2 kali 4 menjadi 8. Akar 3 dikali akar 3 menjadi akar 9. Nah, dalam pengali ini di sini kita mendapatkan nilai akar 9. Nah, dalam pembahasan yang sebelumnya, akar 9 ini termasuk dalam bilangan rasional. Jadi bisa kita jadikan bentuk bilangan bulat, yaitu menjadi 8 karena pangkat dari nilai pangkatnya itu 3. 3 kali 3 kan 9. Menjadi 8 dikali dengan nilai akar 9 itu 3. Maka sama dengan 8 kali 3 itu menjadi 24. Nah, operasi yang saya lakukan ini itu disebut dengan menyederhanakan.
Nah, lalu bagaimana dengan pembagian? Pembagian itu sama seperti perkalian. Jadi kalau pangkatnya sama itu boleh kita operasikan. Tapi kalau pangkatnya berbeda itu tidak bisa. Kalau tidak bisa ya boleh dibiarkan, dan kalau bisa disamakan silahkan disamakan. Kita ambil contoh akar 6 dibagi dengan akar 3. Di sini ada pembagian bentuk akar. Nah, dalam pembagian bentuk, karena kita ingin membagi bilangan yang ada di dalam akar, karena pangkatnya sama maka akarnya bisa kita satukan menjadi 6. Akar dari 6 dibagi dengan 3 menjadi akar 6 dibagi 3 itu menjadi 2. Nah, di sini bisa kita lakukan, inilah yang menjadi suatu sifat daripada bentuk akar. Jadi kalau bentuk pangkatnya sama, itu bilangannya boleh dibagi atau disatukan dalam bentuk akar. Nah, karena ini pembagian ada pembilang dan penyebut, bagaimana kalau pembilangnya bukan bentuk akar? Misalnya 1 per akar 3. Nah, pada bentuk ini kita harus merasionalkan. Nah, kenapa ini harus merasionalkan? Nanti itu kita buat video lain lah kalau sempat ya. Alasan kenapa dalam bentuk akar itu harus dirasionalkan pada penyebutnya. Merasionalkan penyebut itu bentuk-bentuknya itu ada yang bentuk akarnya berdiri sendiri seperti ini ya. Ada yang tidak berdiri sendiri, artinya dia bergabung dengan suatu bilangan rasional. Misalnya 1 per 2 tambah akar 3. Pada 1 per akar 3 itu kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan 1. Artinya apa? 1 kali apa saja tetap, artinya tidak merubah nilai. Nah, 1 itu kita rubah akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 dibagi akar 3 itu 1. Jadi 1 ini bisa kita rubah dengan bilangan apa saja. Karena yang diperlukan merasionalkan penyebut, maka sebagai pengalinya akar 3 per akar 3 yaitu nilai daripada penyebut. Maka di sini dalam perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 3. Kenapa? Akar 3 kali akar 3 9, berarti akar 9 itu 3. Jadi ini kalau ditulis sepertiga akar 3. Jadi ini untuk menyempurnakan penulisannya. Jadi kita tidak usah menyusahkan dengan pembaginya bentuk akar. Nah, bagaimana dengan bentuk yang seperti ini? 1 per dari 2 tambah akar 3. Ya, prosesnya sama saja. Kali 1, tapi satunya nanti dirubah dalam bentuk sekawan daripada bentuk penyebut. Nah, sekarang kita contohkan pada bentuk 1 per 2 tambah akar 3. Nah, di sini sama seperti tadi, kita merasionalkan penyebut karena di bawah atau penyebutnya ini ada bentuk akar. Kalau ada bentuk akar, kita harus merasionalkan. Dengan demikian, 1 per 2 tambah akar 3, kita mengalihkan dengan 1. Tapi 1 itu kita rubah menjadi bentuk sekawan daripada penyebut. Jadi di sini bentuk sekawan, bukan bentuk lawan. Jadi nggak ada istilah lawan, yang ada bentuk sekawan. Yaitu 2 kurang akar 3 dibagi dengan 2 kurang akar 3. Nah, ini kan bentuknya sama, hasilnya 1 ya, jadi tidak merubah nilai. Dalam perkalian ini berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, yang perlu kita lihat di sini penyebut kali penyebut itu adalah perkalian sekawan. Nah, misalnya begini, ada suatu nilai penjumlahan bilangan dengan bilangan yang berbeda. Perkalian terhadap bentuk sekawannya. Ini bentuk perkalian sekawan ya, bentuk sekawan, maka itu nilainya A kuadrat dikurang B kuadrat. Dengan demikian, maka 1 per 2 tambah akar 3 dikali dengan 2 kurang akar 3 dibagi dengan 2 kurang akar 3, maka hasilnya
karena 1 kali apa saja tetap, ya 1 dikali dengan 2 kurang akar 3 menjadi 2 kurang akar 3 dibagi dengan, nah ini bentuk perkalian sekawan. Maka yang dikalikan 2 kali 2 itu menjadi 4. Positif kali negatifnya menjadi negatif. Akar 3 kali akar 3 itu menjadi akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi kalau sama itu tetap hasilnya 3. Jadi rasional ya, bilangan rasional. Dengan demikian 2 kurang akar 3 itu tetap dibagi dengan 4 kurang 3 itu 1. Maka dia dibagi 1 ya tetap 2 kurang akar 3. Nah bentuk ini itu bentuk yang sudah sempurna. Yang penting aturan-aturan tadi yang sudah Abi sampaikan itu harus kita ingat ya. Yang pertama pada penjumlahan dan pengurangan itu kalau pangkatnya dan bilangan daripada akarnya sama, maka itu boleh dilakukan penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dan pembagian itu yang perlu diperhatikan pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya sama itu boleh kita kalikan atau kita bagi. Nah dalam pembagian itu ada hal yang terjadi. Kalau penyebutnya bentuk akar maka kita harus merasionalkan. Nah tinggal bagaimana itu latihan dalam bentuk-bentuk yang kompleks lagi supaya kita menemukan pengalaman di dalam mempelajari bentuk akar. Saya Abi Rifki, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye bye.